Halo minasan, jumpa lagi bersama DJ Channel. Setelah menyelesaikan recap season pertama beberapa waktu yang lalu, kali ini kami akan melanjutkan pembahasan Kimetsu no Yaiba season kedua. Cerita berkisah di mana Tanjiro dan kawan-kawan akan melanjutkan misinya di distrik hiburan Yoshiwara. Di sana mereka akan membantu Tengen Uzui sang Hashira Suara untuk membuka tabir mengerikan di balik gemerlapnya lampu kota. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy! Scene dibuka dengan memperlihatkan sebuah kediaman keluarga konglomerat kaya raya. Keluarga tersebut nampaknya telah mengadopsi seorang bocah lelaki. Disinilah terkuak fakta kalau bocah tersebut adalah Kibutsuji Muzan. Setelah sebelumnya berpenampilan layaknya seorang wanita, kini Muzan telah berubah menjadi bocah lelaki di antara keluarga manusianya. Di dalam kamarnya, Muzan didatangi oleh Akaza. Akaza menginformasikan kalau dia tidak dapat menemukan bunga lili laba-laba biru yang diminta Muzan. Untuk meredakan amarah Muzan, Akaza menyampaikan kalau dia telah membunuh salah seorang Hashira. Namun bukannya senang, Muzan malah marah dan membuat Akaza menyesali ucapannya. Menurut Muzan, sudah hal yang biasa kalau iblis bisa mengalahkan manusia. Yang dia inginkan hanya satu, yaitu pembantaian pasukan pemburu iblis hingga tidak tersisa. Dikarenakan sudah tidak ada urusan lagi, Muzan pun mengusir Akaza dari tempat tinggalnya. Di sisi lain, Tanjiro yang sebenarnya masih belum sembuh sepenuhnya nampak pergi menemui keluarga Rengoku dengan bantuan Gagak Kasugai. Dia merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan terakhir Rengoku pada keluarganya. Dia pun bertemu dengan adik kandung Rengoku yang bernama Senjuro. Saat akan menyampaikan pesan, tiba-tiba sang ayah yang sedang mabuk langsung marah-marah. Lelaki yang diketahui bernama Shinjuro ini sangat emosi, dan dia tidak peduli tentang pesan konyol mendiang Rengoku. Ketika melihat Tanjiro mengenakan anting Hanafuda, Shinjuro pun sadar kalau Tanjiro adalah pengguna pernafasan matahari. Tanjiro yang memang tidak mengerti apa-apa pun menjadi kaget dan bingung. Dia pun teringat kalau pernafasan matahari adalah awal mula dari semua ilmu pernafasan, serta teknik pertama yang diciptakan. Selain teknik pernafasan matahari, teknik lainnya hanyalah tiruan, baik itu api, air, angin, dan yang lainnya. Tanjiro yang tadinya diam, kini malah geram karena Shinjuro terus merendahkan Rengoku. Dengan emosi dia menyerang Shinjuro. Namun sayangnya dialah yang malah dihajar habis-habisan karena sebenarnya Shinjuro adalah mantan Hashira Api. Tanjiro pun tidak menyerah dan menyundulkan kepalanya hingga membuat Shinjuro pingsan seketika. Beberapa saat kemudian, Shinjuro menunjukkan buku catatan sang Hashira Api pada Tanjiro. Sayangnya Tanjiro tidak bisa memahami isi buku tersebut karena tulisannya berantakan dan tidak jelas. Setelah menyelesaikan urusannya, Tanjiro pun berpamitan kembali, dan saat itulah Senjuro memberikan palang pedang Nichirin Rengoku pada Tanjiro. Sekembalinya ke rumah singgah, Tanjiro dikejutkan oleh suara teriakan para gadis penghuni rumah. Dia pun berlari dan menemukan kalau ada seorang lelaki kekar yang menculik dua gadis. Lelaki kekar ini pun langsung menghilang dengan cepat ketika Tanjiro hendak menyundulnya. Si lelaki ini juga membuka jati dirinya yang ternyata adalah Tengen Uzui atau sang Hashira Suara. Tujuan dia membawa dua gadis tersebut hanyalah untuk kepentingan misinya. Tanjiro pun memutuskan kalau dia dan dua temannya lah yang akan pergi menggantikan posisi kedua gadis tersebut. Kebetulan saat itu Zenitsu dan Inosuke telah kembali dari misinya. Uzui pun menyetujui tawaran Tanjiro, dan dia mengajak trio pemburu iblis tersebut menuju distrik hiburan malam, tempat para iblis mengerikan bersemayam. Singkat cerita, rombongan Uzui, Tanjiro, dan kawan-kawan telah sampai di distrik hiburan Yoshiwara. Mereka pun disambut dengan pemandangan kota yang sangat tidak biasa. Ketika telah memasuki waktu malam, distrik ini justru terlihat hidup dan nampak terang benderang seperti layaknya siang hari. Gemerlap lampu warna-warni yang indah membuat Tanjiro dan yang lainnya hanya bisa melongo. Pun demikian, distrik ini adalah tempat di mana cinta dan kebencian saling berbagi rasa. Namun di balik itu semua,
Sayangnya tempat menarik ini adalah tempat yang sangat ideal bagi iblis. Para iblis akan bersembunyi di siang hari, dan malamnya mereka akan mencari mangsa tanpa susah payah. Di sebuah penginapan, Uzui memerintahkan Tanjiro dan yang lainnya untuk mencari 3 istrinya. Ketiga istri Uzui ini telah menyusup ke distrik hiburan hanya untuk mengumpulkan informasi penting seputar iblis. Sayangnya Uzui tiba-tiba kehilangan kontak ketiga istrinya. Untuk itulah, dia memerintahkan Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke untuk mencari ketiga istrinya tersebut. Uzui juga mengungkapkan kalau ketiga istrinya adalah ninja wanita atau kunoichi. Selama ini Uzui telah mencurigai 3 kedai mencurigakan yang perlu diawasi, dan di sanalah para istrinya menggali informasi. Suma di kedai Tokito, Makio di kedai Okimoto, sementara Hinatsuru di kedai Kyogoku. Uzui telah memikirkan rencana matang-matang, dan disinilah Tanjiro dan kawan-kawan harus didandani layaknya seorang wanita, agar mereka bisa menjalankan misi tanpa ada masalah. Sementara itu, Makio nampak tidak berdaya karena disandra oleh sesosok iblis. Inosuke yang kebetulan berada di rumah hiburan Okimoto mulai mengendus hawa keberadaan iblis di sebuah ruangan yang cukup mencurigakan. Dia pun tidak bisa berdiam diri dan memasuki ruangan tersebut untuk menemukan Makio. Setelah membuka ruangan, dia menyadari kalau ada iblis yang kabur dan bersembunyi di balik loteng. Seluruh ruangan di dalam rumah pun bergetar, seakan-akan ada makhluk tak kasat mata yang berlarian. Tentu saja Inosuke langsung mengejar makhluk tersebut. Para penghuni rumah pun terkejut melihat aksi brutal Inosuke yang memporak-porandakan seisi rumah. Sayang aksinya harus berhenti karena tiba-tiba muncul seorang lelaki mabuk di depannya. Suasana pun semakin runyam ketika Inosuke membokem lelaki tersebut karena sudah menghalangi jalannya. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh si iblis untuk kabur memasuki lubang bawah tanah. Di rumah hiburan Kyogoku, Zenitsu yang sedang menyamar tiba-tiba mendengar suara tangisan seorang gadis kecil. Karena sangat penasaran, dia pun mencari sumber suara dan mendatanginya. Setelah menemukan gadis tersebut, Zenitsu lantas menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tanpa diduga, muncul sosok Oiran Warabihime tepat di belakangnya. Zenitsu pun langsung bergidik, karena hanya dengan mendengar suaranya saja, dia tahu kalau wanita tersebut adalah iblis yang jahat. Dia pun hanya bisa diam ketika Warabihime bertanya mengapa dia ada di dalam kamarnya. Warabihime yang sudah kesal langsung menjewer telinga si gadis hingga berdarah. Hal ini terjadi karena gadis tersebut tidak membersihkan kamarnya, padahal sebelumnya dia telah diperintah. Tidak tega melihat si gadis tersiksa, Zenitsu pun lantas menghentikan tindakan Warabihime. Namun hal tersebut justru membuat Warabihime marah dan memukul Zenitsu hingga jatuh dan pingsan. Disinilah Warabihime sadar kalau Zenitsu adalah seorang pemburu iblis karena meski diserang, namun Zenitsu hanya mengalami luka ringan saja. Shin pun kembali tepat 2 hari sebelumnya. Kala itu, ibu pemilik rumah hiburan mendatangi dan melabrak Oiran Warabihime di kamarnya. Dia mengetahui kalau Warabihime hobi membuli dan mengejek para gadis di rumah hiburan miliknya, hingga membuat beberapa gadis tersebut nekat bunuh diri karena tidak kuasa menahan malu. Warabihime yang tidak terima disudutkan pun langsung kesal dan memperlihatkan sisi iblisnya di hadapan wanita setengah baya tersebut. Tanpa belas kasihan, dia langsung menyeret si ibu dan menjeratnya tepat di atas rumah hiburan. Saat itulah, Warabihime yang telah berubah menjadi iblis langsung membunuh si ibu dengan cara menjatuhkannya langsung ke tanah. Ketika Warabihime kembali ke kamarnya, dia dikejutkan oleh sosok Muzan yang sedang menunggunya. Disinilah Oiran Warabihime diketahui bernama Daki. Muzan pun mengingatkan agar Daki tidak lengah. Hal ini dikarenakan para pasukan pemburu iblis juga memiliki orang-orang yang hebat, seperti para Hashira. Muzan nampak berharap banyak pada Daki, karena selain cantik, Daki adalah sosok iblis yang kuat, dan bahkan pernah menghabisi 7 Hashira sebelumnya. Siang itu, Tanjiro dan Inosuke nampak sedang bertemu dan bertukar informasi. Dengan heboh, Inosuke berkata kalau di tempatnya bekerja ada iblis. Sementara Tanjiro terlihat pasif karena masih menunggu kedatangan Uzui dan Zenitsu. Tanpa sadar, Uzui yang telah berada di dekat mereka pun berkata kalau Zenitsu tidak mungkin akan datang. Zenitsu dinyatakan menghilang dan tidak bisa dihubungi sejak semalam. Uzui pun memerintahkan Tanjiro dan Inosuke untuk segera pergi dari distrik hiburan ini. Bukan tanpa alasan Uzui memberikan perintah tersebut. Apabila ternyata iblis yang mereka hadapi adalah iblis bulan atas,
maka Tanjiro dan Inosuke tidak akan mampu menghadapinya. Hashira ini pun memutuskan, mulai dari sini dia akan pergi dan bergerak sendirian. Tanjiro pun memahami kegalauan Uzui, apalagi saat ini level dia dan Inosuke masih cukup rendah. Oleh karena itulah, nanti malam dia akan bertandang ke tempat Inosuke dan meminta si topeng babi ini menunggunya. Di dalam pikirannya, Tanjiro yakin kalau si iblis adalah salah satu pekerja di rumah hiburan. Semakin baik si iblis menyamar sebagai manusia, maka dia pasti semakin berhati-hati dalam membunuh. Iblis memang banyak diuntungkan saat malam hari, namun ketika ada yang tiba-tiba menghilang, semua orang pasti akan curiga. Tanjiro pun meyakini kalau Zenitsu dan istri Uzui masih hidup. Untuk saat ini, dia akan bergerak atas keyakinan tersebut dan pasti akan menyelamatkan mereka semua. Malam pun tiba, dan sesuai janji si Tanjiro mulai bergerak menuju tempat Inosuke. Tapi di tengah jalan, dia mencium aroma iblis yang jaraknya lumayan dekat. Dia pun memutuskan untuk segera kembali. Saat itulah dia dikagetkan dengan kemunculan iblis wanita yang sedang menangkap Oiran Koinatsu. Selain itu, sosok iblis di depan Tanjiro adalah iblis bulan atas peringkat ke-6 yang ternyata adalah Daki. Setelah berbasa-basi, Daki langsung menyerang Tanjiro hingga membuatnya terpental di dinding sebelah. Tanjiro pun benar-benar kaget menerima serangan Daki yang begitu cepat. Tangan dan kakinya langsung lemas gemetaran karena sangat ketakutan. Untungnya tubuhnya cepat bereaksi menangkis serangan. Jika tidak, dia pasti sudah mati dari tadi. Daki menyerang dengan menggunakan obi yang merupakan kain ikat pinggang kimono. Teknik Daki memungkinkannya untuk menjerat manusia masuk ke dalam obinya. Inilah alasan kuat mengapa si iblis bisa menyembunyikan mangsanya dengan sangat sempurna, tanpa darah, sekaligus menghilangkan sasaran tanpa bekas. Selama ada celah yang bisa dilewati obi, maka Daki bisa menculik manusia dengan mudah. Pertarungan antara Tanjiro dan Daki pun dimulai. Daki memang bisa menangkis semua serangan Tanjiro, namun Tanjiro tidak menyerah dan tetap menyerang dengan penuh keyakinan. Saat itulah dia berhasil menebas obi Daki, dan ternyata di dalamnya ada sosok Oiran Koinatsu. Dengan tekad kuatnya, Tanjiro meyakinkan dirinya kalau dia mampu mengalahkan Daki. Di sisi lain, Uzui berhasil menemukan Hinatsuru di dalam sebuah rumah dengan kondisi terjerat obi. Dia pun langsung menolong dan memberikan obat penawar pada Hinatsuru. Setelah itu Hinatsuru berkata kalau Oiran Warabihime adalah sosok iblis yang sebenarnya. Dia juga terpaksa meminum racun agar bisa keluar dari rumah hiburan. Sayangnya Daki memberinya obi untuk mengawasi dan bahkan membunuhnya jika diperlukan. Uzui pun segera bertindak dengan memanfaatkan teknik pendengarannya yang sangat tajam. Dia pun mengetahui kalau di bawah tanah sedang terjadi pertarungan. Oleh karena itu, dia segera menghancurkan tanah di bawahnya hingga menimbulkan ledakan yang lumayan besar. Oke, kita kembali pada Tanjiro, di mana dia terus berjuang untuk menghadapi Daki. Untuk memenangkan pertarungan ini, Tanjiro pun menggunakan teknik Hinokami Kagura. Dengan cepat dia mendekati Daki dan melepaskan teknik apinya. Namun sayangnya Daki malah membantainya. Ketika Daki mengira telah membunuh Tanjiro, dia jadi kaget karena itu adalah salah satu teknik Hinokami Kagura. Sedetik kemudian, Tanjiro telah berada di atas Daki dan hendak menebas lehernya. Namun tindakannya sia-sia karena serangan Daki lebih cepat hingga membuat Tanjiro kembali terlempar. Pertarungan sengit antara keduanya pun terus berlanjut. Tanjiro mampu mengimbangi Daki meskipun sebenarnya dia sangat kewalahan. Sementara itu di Okimoto, Inosuke tengah menghancurkan alas kayu dan menemukan sebuah lubang mencurigakan. Dia yakin kalau si iblis yang dicarinya masuk ke dalam lubang tersebut. Walaupun lubangnya sempit dan hanya muat kepalanya saja, Inosuke tidak kehabisan akal. Dia pun menggeser setiap sendi di dalam tulangnya dan menggeliat masuk ke dalam lubang layaknya seekor cacing. Sesaat kemudian, dia sampai di ujung lubang dan menemukan banyak sekali obi berkelantungan, lengkap dengan para manusia yang terperangkap di dalamnya. Tak selang beberapa lama, Inosuke langsung diserang oleh sebagian jiwa Daki yang menjaga obi tersebut. Hebatnya, Inosuke bisa menghindari semua serangan obi, dan dengan insting binatang buasnya, dia berhasil menebas obi tanpa sedikit pun melukai manusia. Tak selang beberapa lama, Inosuke dibantu oleh dua orang wanita yang ternyata adalah Suma dan Makio. Nampaknya tebasan pedang Inosuke telah membebaskan keduanya. Bahkan Zenitsu juga ikut terbebas dan segera membantu dengan tebasan petir kuningnya. Iblis yang mulai terpojok ini pun bertanya-tanya
Mengapa ada dua macam suara petir? Yang pertama dari Zenitsu, sementara yang kedua berasal dari arah atas. Seketika itu juga, muncul ledakan besar dari atas, dan dengan cepat Uzui menebas semua obi serta menyelamatkan semua orang. Di sisi lain, Daki terus mengerahkan banyak obinya untuk menghabisi Tanjiro, dan si Tanjiro sendiri untuk sementara hanya bisa menghindar saja. Namun secara tiba-tiba, sebagian jiwa Daki yang berwujud obi melesat keluar dari bawah tanah dan menyatu ke dalam tubuhnya. Saat itulah si Daki sadar sekaligus senang karena ada sosok Hashira di tempat ini. Dia pun bermutasi menjadi lebih kuat yang ditandai dengan berubahnya warna rambut hitamnya menjadi putih. Sesaat kemudian, keluarlah seorang lelaki pemilik rumah hiburan yang merasa sangat terganggu dengan perkelahian Tanjiro dan Daki. Lelaki ini pun langsung memaki Tanjiro dan Daki serta mengusir keduanya untuk pergi menjauh. Selain lelaki tersebut, banyak juga warga yang mulai menyadari adanya keributan di luar. Daki pun murka dan menyerang lelaki tersebut dengan obi besarnya. Tanjiro yang berusaha membantu, malah bahunya tertebas. Selain itu, serangan mengerikan Daki telah membuat banyak orang terluka dan banyak rumah di sekitarnya hancur berantakan. Melihat penderitaan yang dialami masyarakat, sontak membuat Tanjiro geram. Tapi dia malah menyalahkan dirinya sendiri karena begitu lemah sehingga tidak banyak membantu. Saat itulah mata Tanjiro berdarah-darah dan amarahnya benar-benar memuncak. Ketika Daki hendak pergi, dengan cepat Tanjiro menghentikannya. Sadar akan bahaya yang mengancam, Daki pun harus kehilangan kakinya karena tertebas pedang Tanjiro. Entah mengapa semua serangan Daki kali ini tidak berguna di hadapan Tanjiro. Dengan Hinokami Kagura, Tanjiro berhasil membuat Daki kesakitan. Iblis bulan atas ini merasa terbakar dan tidak bisa memulihkan diri dengan cepat. Saking hebatnya, Tanjiro berhasil mendekat dan menebas leher Daki. Faktanya, Daki telah mengantisipasi serangan mematikan Tanjiro dengan obi di lehernya. Tanjiro pun tidak bisa memenggal kepala Daki karena obi tersebut sangat lentur. Walaupun Daki telah melipat gandakan serangannya, tapi bagi Tanjiro serangan tersebut terlihat begitu lamban. Tanjiro pun menghentikan semua serangan Daki dengan menekan semua obinya menjadi satu. Saat itulah dia kembali melesatkan katananya untuk menghabisi Daki. Namun tiba-tiba, di dalam hati Tanjiro diperingatkan adiknya untuk bernafas. Saat itulah serangan hebatnya langsung terhenti. Tanjiro pun langsung batuk-batuk dan nampak sangat kesakitan. Daki pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Tanjiro. Untungnya Nezuko cepat datang dan menendang Daki hingga wajahnya berhamburan. Nezuko pun mengingat keluarganya yang telah dibantai. Ingatan ini pun benar-benar membuatnya sangat marah. Namun saat Nezuko kembali menyerang, dia harus terhempas dan kehilangan tangan serta kakinya di hadapan Daki. Ketika Daki merasa di atas awan, dia jadi heran mengapa Nezuko bisa memulihkan diri dengan sangat cepat. Bisa dibilang, kemampuan regenerasi Nezuko menyamai kelas iblis bulan atas. Si Nezuko pun hilang kendali dan bermutasi menjadi lebih kuat. Di sekujur tubuhnya muncul sebuah tanda daun, serta satu tanduk di dahinya. Dengan sangat cepat dia menyerang Daki, namun Daki langsung memotong-motong kaki dan tangan Nezuko. Pun demikian, Nezuko terus beregenerasi dengan sangat cepat. Dan kemudian, dia menginjak punggung Daki dari atas, hingga membuat iblis bulan atas ini mengerang kesakitan. Di alam bawah sadarnya, Tanjiro dibangunkan oleh salah seorang adiknya. Sang adik memintanya untuk segera bangun, serta mendorong Nezuko yang mulai hilang kendali. Tanjiro pun seketika bangun dan mencari Nezuko. Sementara itu, Nezuko dari tadi terus menginjak Daki tanpa henti. Daki pun mempertahankan diri dan memotong tubuh Nezuko dengan obinya. Hebatnya, walau sudah terpotong-potong, Nezuko masih sadar dan menghentikan serangan Daki. Si Daki pun terbakar hebat karena kecipratan darah Nezuko. Darah tersebut secara otomatis mengaktifkan teknik darah iblis Nezuko hingga membuat Daki menjerit kesakitan. Nezuko pun kembali menendang dan menginjak-injak Daki hingga iblis tersebut tidak berdaya. Jiwa iblis Nezuko yang kejam mulai bangkit, dan dia sangat menikmati ketika menyiksa Daki dengan begitu parahnya. Dia pun menendang Daki hingga menghancurkan beberapa rumah. Saat itu, Nezuko melihat salah seorang penduduk yang tangannya tersayat dan berkucuran darah. Jiwa iblisnya pun meronta-ronta, dan walau sudah menahan hawa nafsunya, nampaknya untuk kali ini Nezuko benar-benar tidak bisa berkompromi. Untungnya saat itu Tanjiro datang tepat waktu,
dan menyumpal mulut Nezuko dengan sarung pedangnya. Tanjiro sendiri agak kesulitan menghentikan Nezuko. Sementara itu Shidaki mulai bangkit dan siap menyerang. Tanpa diduga, si Uzui datang dan menemui Tanjiro. Daki pun nampak senang karena tidak perlu repot-repot mencari Uzui yang merupakan target utamanya. Namun Uzui mengabaikannya karena iblis bulan atas tidaklah selemah Daki. Tanpa diduga, leher Daki langsung terpotong dan menggelinding begitu saja hingga membuat iblis ini kehabisan kata-kata. Uzui pun meminta Tanjiro untuk menenangkan Nezuko. Saat itulah Tanjiro mengingat sebuah lagu yang biasa dinyanyikan ibunya dan segera menyanyikannya untuk Nezuko. Sesaat kemudian, si Nezuko langsung diam dan menangis. Tubuhnya menyusut dan dia tidur di pangkuan sang kakak. Sementara itu Shidaki juga menangis dengan kencang karena dia telah dikalahkan. Walaupun kepalanya telah terpotong, anehnya dia masih belum mati sepenuhnya. Dia pun mengadu dan memanggil kakaknya, hingga tiba-tiba keluarlah sosok iblis dari punggungnya. Dengan cepat Uzui mengayunkan pedangnya, namun sayang, serangannya tidak berdampak apapun. Refleks iblis ini benar-benar sangat cepat. Ketika Uzui kembali menyerang, dia malah terlihat sedang menahan serangan si iblis hingga kepalanya terluka. Si iblis ceking ini memuji kelihayan Uzui yang bisa menghindari serangan cepatnya. Dia pun mengaku bernama Gyutaro dan akan membunuh semua orang yang telah menganiaya adiknya. Tak selang beberapa lama, Zenitsu dan Inosuke pun datang. Saat itu Tanjiro meminta kedua temannya ini untuk membantu Uzui, sementara dia akan mengamankan Nezuko ke dalam kotaknya. Gyutaro mulai serius dan menunjukkan teknik darah iblisnya, yaitu tebasan darah yang sangat tipis. Walaupun Uzui mengelabuhinya dengan bom, sayangnya serangan Gyutaro terus memburunya kemanapun. Uzui pun kembali melemparkan bomnya, namun Gyutaro dan Daki telah berlindung di balik obi. Tentu saja bom Uzui tidak membuat kedua iblis ini terluka. Gyutaro pun mengungkapkan kalau dia dan Daki adalah iblis yang merupakan satu kesatuan. Gyutaro benar-benar sangat muak dan iri karena tampang Uzui begitu rupawan, tidak seperti dirinya. Apalagi Uzui telah memiliki 3 orang istri. Gyutaro juga heran mengapa Uzui yang telah terkena serangan sabitnya masih belum mati, padahal sabit darahnya berbalut racun yang sangat mematikan. Uzui berkata kalau dia berasal dari keluarga shinobi. Kekebalannya sangat tinggi, jadi racun seperti apapun tidak akan mempan padanya. Sesaat kemudian, Gyutaro tertawa licik ketika melihat nafas Uzui yang tersengal-sengal. Dia yakin kalau racunnya perlahan-lahan mulai bereaksi. Namun dengan lantang Uzui kembali berkata kalau racunnya tidak akan mempan dan kondisinya saat ini sangat prima. Dia pun menendang Daki disertai dengan serangan bom. Dia berniat memisahkan kedua iblis tersebut dengan kembali menebas Daki hingga kepalanya terputus untuk yang kedua kalinya. Dia juga mencoba menebas leher Gyutaro, namun dengan cepat Gyutaro langsung menghentikannya. Sesaat kemudian, Zenitsu dan Inosuke datang untuk membantu bersama dengan si Tanjiro. Meski sudah terkena racun, tapi Uzui sangat bersemangat. Dia juga telah memiliki rencana untuk memenangkan pertarungan. Kesimpulannya, para pemburu iblis hanya perlu untuk memenggal kepala Gyutaro dan Daki secara bersamaan. Daki pun menyerang Uzui dengan obinya, namun dengan cepat Zenitsu menghadapinya serta memukul mundur Daki hingga ke udara. Inosuke berkata kalau dialah yang akan mengurus Daki bersama Zenitsu. Zenitsu sendiri benar-benar tidak terima pada Daki, karena sebelumnya si Daki ini telah menyakiti gadis kecil di rumah hiburan. Untuk itulah dia akan menekan Daki untuk meminta maaf. Saat itulah Daki menunjukkan mata ketiganya yang berada tepat di keningnya. Mata ini membuat Daki bisa melihat semua pergerakan lawan. Ketika Tanjiro masih berpikir untuk memenangkan pertarungan, tiba-tiba Gyutaro langsung datang untuk menyerangnya. Untungnya si Uzui menyelamatkan Tanjiro dengan cara melemparnya ke belakang. Pertarungan Uzui dan Gyutaro pun terus berlangsung dengan begitu sengit, dan si Tanjiro tidak banyak membantu. Hanya saja dia berusaha semaksimal mungkin untuk menahan serangan obi serta serangan sabit darah dari belakang Uzui. Sementara itu, Inosuke dan Zenitsu masih kewalahan menghadapi banyaknya serangan obi serta brutalnya serangan sabit darah. Situasi ini pun membuat mereka tidak bisa mendekat atau bahkan menyerang Daki. Tiba-tiba dari atas rumah, Hinatsuru datang dan melesatkan banyak kunai ke arah Gyutaro. Sayangnya Gyutaro bisa menghempaskan semua kunai tersebut dengan teknik darahnya. Pun demikian, si Uzui berhasil menebas kedua kaki Gyutaro. Tanpa diduga,
Gyutaro terkena salah satu kunai dan membuatnya tidak bisa beregenerasi dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena kunai tersebut telah dicampuri dengan ekstrak bunga wisteria yang bisa melemahkan kekuatan para iblis. Uzui dan Tanjiro berusaha keras untuk menebas leher Gyutaro selagi dia terluka. Sayangnya kaki Gyutaro telah pulih. Dia pun mengeluarkan teknik darah iblisnya, di mana serangan kedua sabitnya bisa meluas tanpa menggerakkan lengannya. Lagi-lagi Uzui harus menyelamatkan Tanjiro dari ganasnya serangan Gyutaro dengan menendang ke belakang. Dia juga menghalau semua serangan Gyutaro dengan tempo yang sangat cepat. Dia pun semakin serius ketika melihat Gyutaro tiba-tiba menghilang dari hadapannya. Hinatsuru lantas memperingatkan Uzui tentang pergerakan Obidaki yang menyerbu dari belakang. Ketika Hinatsuru menghalau serangan Obi, tak disangka Gyutaro mengincarnya. Gyutaro sangat dendam karena Hinatsuru telah berani meracuninya. Uzui pun histeris, apalagi dia tidak bisa menolong karena Obidaki menutup pergerakannya. Saat Gyutaro hendak membunuh Hinatsuru, Tanjiro pun memaksa dirinya bangkit, walaupun sekujur tubuhnya kesakitan dan terhalang oleh serangan Obi. Sayangnya dia sudah tidak mampu menggunakan teknik Hinokami Kagura. Dia pun berpacu dengan waktu dan berpikir keras untuk menyelamatkan Hinatsuru sekaligus menebas tangan Gyutaro. Disitulah dia menggabungkan teknik pernafasan airnya dengan teknik tarian Dewa Api atau Hinokami Kagura. Di sisi sebelah, Inosuke dan Zenitsu nampak dibuat kewalahan oleh gempuran serangan Obi. Inosuke pun mulai kesal dan tidak bisa berpikir jernih. Zenitsu lantas memintanya untuk tetap tenang dan fokus untuk menebas leher Daki saja. Di waktu yang sama, Uzui dan Tanjiro masih belum bisa memenggal Gyutaro, walaupun mereka telah berusaha mati-matian. Mereka benar-benar direpotkan oleh sabit Gyutaro yang lumayan cepat. Saat Gyutaro kembali menggunakan teknik darah iblisnya, Uzui pun langsung memisahkan diri untuk menyelamatkan Tanjiro dan Hinatsuru. Di waktu yang sama, serangan Obidaki telah mencapai posisi Tanjiro. Kebetulan saat itu muncul Zenitsu dan Inosuke yang berusaha untuk menghalaunya. Kali ini Tanjiro telah bergabung dengan kedua temannya. Dia pun menyarankan agar Zenitsu maupun Inosuke menebas Daki dari dua arah berlawanan. Dikarenakan Inosuke adalah pengguna aliran dua pedang, maka dialah yang paling cocok untuk melakukan eksekusi. Tanjiro dan Zenitsu akan menghadang semua serangan Obi. Sementara itu Inosuke terus menerjang untuk mendekati Daki. Rencana pun berjalan mulus, dan si Inosuke akhirnya berhasil memenggal Daki dengan cara menggergaji lehernya. Dia lantas menangkap kepala Daki dan lari memisahkan dari tubuhnya agar tidak tersambung lagi. Walau dia sudah berlari sedemikian jauh, tanpa diduga Gyutaro malah berhasil menyusulnya. Inosuke pun harus menerima tusukan fatal sabit Gyutaro dari belakang, hingga membuatnya muntah darah. Tanjiro pun berteriak histeris melihat kejadian ini. Dia pun bertanya-tanya, mengapa hal ini bisa terjadi, dan bagaimana dengan keadaan Uzui. Saat itulah, si Tanjiro menemukan fakta kalau Tengen Uzui telah dikalahkan. Sang Hashira ini pun nampak tergeletak tidak berdaya. Tubuhnya berlumuran darah, dan sebelah tangannya terpotong dengan sadisnya. Tanjiro sangat syok hingga tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, dari arah belakang Zenitsu berlari untuk mendorong dan menyelamatkannya. Zenitsu menyadari kalau Tanjiro akan tewas jika terkena serangan gabungan Gyutaro dan Daki. Dia pun lantas mengorbankan dirinya sendiri untuk menolong Tanjiro. Insiden menyedihkan ini membuat Tanjiro menyalahkan dirinya sendiri dan merasa sangat tidak berguna. Kebodohannya telah membuat semua rekan-rekannya menderita. Dia pun meminta maaf. Seandainya dia menyadari lebih awal dan tidak meninggalkan Uzui sendirian, mungkin saja hal buruk ini tidak akan terjadi. Dia lantas pingsan setelah terjatuh dari reruntuhan bangunan. Di dalam alam bawah sadarnya, dia bertemu dengan Nezuko. Nezuko tidak ingin sang kakak selalu meminta maaf. Semuanya sudah berjuang semaksimal mungkin, walaupun nyatanya perjuangan tersebut masih belum cukup. Dan semua hal terkadang tidak selalu sesuai dengan rencana. Untuk itulah Nezuko mengajak Tanjiro untuk bangkit dan terus berjuang bersama. Sekelebat bayangan Nezuko ini membuat si Tanjiro langsung sadar. Namun dia begitu miris ketika mendapati seisi kota telah luluh lantak berantakan. Bagaimana dengan nasib para penduduk tidak berdosa yang meninggali pemukiman ini? Apakah mereka semua sudah menyelamatkan diri? Tanjiro pun dibuat bingung dengan beberapa pertanyaan di otaknya. Dia juga mencemaskan Nezuko. Namun betapa beruntungnya dia
ketika melihat adiknya masih tertidur pulas di sebelahnya. Saat itulah dia dikejutkan dengan kemunculan Gyutaro tepat di depan mukanya. Gyutaro berkata kalau si Tanjiro begitu beruntung karena masih hidup. Semua teman-temannya sudah pada sekarat dan mati. Inosuke tertikam tepat di jantungnya. Zenitsu terlihat sangat menderita dan tidak berdaya karena tertimbun bangunan. Gyutaro pun membiarkannya karena Zenitsu nantinya juga akan mati secara perlahan. Sementara itu sang Hashira telah terkapar dan tewas. Jantungnya berhenti berdetak karena keracunan. Gyutaro pun tertawa puas melihat kondisi Tanjiro dan rekan-rekannya yang sangat menyedihkan. Dia lantas mematahkan jari Tanjiro dan memukul kepalanya berkali-kali. Iblis ini pun kecewa karena si Tanjiro sangat payah dan tidak bisa melindungi adiknya. Tanjiro lantas berlari menjauhi Gyutaro dengan menggendong kotak Nezuko. Walaupun kaget dengan keputusan Tanjiro, namun Gyutaro malah tertawa lebar karena menilai mental Tanjiro telah hancur. Dengan gerakan cepat, Gyutaro menyusul dan menendang Tanjiro hingga terpental. Pun demikian, Tanjiro terus berusaha bangkit dan menjauh. Sayangnya dia terjatuh dan sudah terpojok. Seperti tidak ada harapan, si Tanjiro lantas melempari Gyutaro dengan batu kerikil di sekitarnya. Gyutaro pun menendang perut Tanjiro hingga membuatnya tidak berdaya. Si Tanjiro pun terduduk dan kepalanya menengadah ke atas. Gyutaro masih cekikikan. Dia mengira kalau si Tanjiro menangis dan meratapi nasib malangnya. Faktanya, Tanjiro malah menyundul kepala Gyutaro sekaligus menancapkan kunai beracun di kaki iblis ceking ini. Gyutaro pun menjadi tidak bisa bergerak karena efek bunga wisteria pada kunai yang menancap di kakinya. Dia terkejut dan marah kalau Tanjiro selama ini telah berpura-pura kabur untuk merencanakan serangan balasan padanya. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, si Tanjiro pun langsung bersiap memenggal kepala Gyutaro dengan teknik Hinokami Kagura. Pedangnya pun secara perlahan-lahan mulai menembus kulit leher Gyutaro. Melihat hal ini, Daki lantas tidak tinggal diam dan bergerak untuk membantu Gyutaro. Namun dari bawah reruntuhan, Zenitsu mengeluarkan serangan pamungkas yang sebelumnya sama sekali tidak pernah dia tunjukkan, yaitu kilatan langkah dewa. Serangan super cepat ini pun berhasil menjauhkan Daki dari Gyutaro. Bahkan leher si Daki mulai tertebas, walau hanya setengahnya saja. Di sisi lain, Gyutaro telah berhasil mencabut kunai dari kakinya. Dia sangat marah dan mengeluarkan teknik darah iblisnya yang luar biasa hingga membuat pedang Tanjiro terdorong ke atas. Ini artinya Tanjiro telah kehilangan kesempatan emas untuk mengeksekusi Gyutaro. Serangan dan kecepatan Gyutaro semakin meningkat seiring dengan lepasnya kunai dari kakinya. Dia pun terus menyudutkan Tanjiro dengan serangan brutalnya, dan si Tanjiro terus menguatkan diri untuk tidak akan pernah menyerah sedikit pun. Ketika Gyutaro hendak menghabisi Tanjiro, tanpa diduga Uzui datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Dan walau hanya dengan satu tangan, kali ini Uzui benar-benar bersemangat untuk menghabisi Gyutaro. Pertarungan antara Hashira dan iblis bulan atas ini pun terjadi dengan begitu brutal. Hanya dengan memandang saja, kita bisa mengetahui kalau keduanya tidak ada yang mau mengalah sedikit pun. Walaupun terluka karena tebasan Gyutaro, ternyata si Uzui berhasil menyudutkan iblis bulan atas ini. Dia pun memerintahkan Tanjiro untuk terus menyerang dan mengikutinya. Ketika si Tanjiro hendak menebaskan pedangnya, dia malah terkena sabit Gyutaro tepat di dagunya. Pun demikian, dia terus menebaskan pedangnya, dan kali ini tekadnya benar-benar membuahkan hasil. Pedangnya yang berbalut api, sedikit demi sedikit mulai menebus leher Gyutaro. Sementara itu, Zenitsu mendapatkan bantuan dari Inosuke yang sebelumnya disangka mati. Faktanya, si Inosuke bisa menggeser posisi organ dalamnya. Itulah alasan sebenarnya mengapa si Inosuke sampai saat ini masih bertahan. Si topeng babi ini pun melesatkan pedangnya bersama pedang Zenitsu tepat di leher Daki. Di saat yang bersamaan, pada akhirnya Tanjiro dan Uzui berhasil memenggal Gyutaro, sementara Zenitsu dan Inosuke berhasil mengeksekusi Daki. Leher Gyutaro dan Daki pun menggelinding dan bertemu satu sama lain. Walau telah berhasil memenggal kedua leher iblis bulan atas, sayangnya masalah baru menanti. Tubuh Gyutaro masih sempat-sempatnya melepaskan serangan ultinya yang begitu luar biasa. Uzui memerintahkan Tanjiro untuk segera pergi. Namun sekujur tubuh Tanjiro sudah mati rasa. Dia pun benar-benar tidak memahami maksud Uzui.
serangan Gyutaro pada akhirnya meluluh lantakkan semuanya. Di saat itulah, Nezuko telah sadar dan keluar dari kotak persembunyiannya. Dia lantas menghentikan semua serangan Gyutaro dengan teknik darah iblisnya. Seluruh area pun terbakar hebat hingga membuat serangan Gyutaro lenyap seketika. Sesaat kemudian, si Nezuko membangunkan Tanjiro. Kali ini suasana kota benar-benar sudah rata dengan tanah. Nezuko pun harus menggendong Tanjiro yang sudah tidak bisa bergerak. Mereka lantas menemui Zenitsu yang kali ini telah sadar dari tidurnya. Tanjiro begitu bersyukur melihat Zenitsu yang masih bisa bertahan. Sementara itu, Tanjiro merasakan detak jantung Inosuke yang semakin lama makin melemah. Nampaknya racun iblis telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat Tanjiro benar-benar bingung tentang bagaimana menyelamatkan Inosuke, tiba-tiba saja Nezuko menyentuh tubuh Inosuke dan menggunakan teknik darah iblisnya. Api merah pun menyelimuti tubuh Inosuke, dan secara ajaib, racun di tubuh topeng babi ini menghilang, disertai dengan keadaan Inosuke yang semakin membaik. Nezuko pun melakukan hal yang sama untuk menolong Uzui. Tentu saja Uzui langsung sembuh dari racun iblis yang sedari tadi menggerogotinya. Ketiga istri Uzui pun menangis dengan kencang. Mereka sangat bahagia karena Uzui berhasil diselamatkan. Sementara itu, Tanjiro bergegas untuk mencari kepala Gyutaro dan Daki. Pikirannya tidak akan bisa tenang sebelum memastikan kematian kedua iblis tersebut. Dalam pencariannya, Tanjiro menemukan genangan darah iblis bulan atas dan mengambil sampelnya untuk dikirimkan pada Tamayo. Setelah menunaikan tugasnya pada Tamayo, Tanjiro dan Nezuko kembali berjalan dan menemukan kepala Gyutaro dan Daki yang bertengkar hebat. Kedua iblis kakak beradik ini saling beradu argumen dan saling menyalahkan satu sama lain. Tanjiro pun lantas menghentikan pertikaian kedua iblis ini karena dia paham betul tentang apa yang mereka rasakan. Singkat cerita, Gyutaro dan Daki pada akhirnya lenyap. Tanjiro berharap kalau kedua iblis ini nantinya bisa saling berbaikan. Di sisi lain, Iguro Obanai sang Hashira ular menghampiri Uzui. Maksud kedatangan Iguro sebenarnya adalah untuk membantu Uzui. Sayangnya dia datang terlambat dan semuanya nampak sudah dibereskan. Dengan nada meremehkan, Iguro bertanya, mengapa Uzui bisa kerepotan melawan iblis bulan atas? Lantas siapa nantinya yang akan menggantikan posisi Uzui ketika si Uzui sedang memulihkan diri? Menanggapi hal ini, Uzui menyampaikan kalau dia akan pensiun karena dia sudah tidak bisa bertarung lagi. Jawaban Uzui nampaknya membuat Iguro agak kesal. Bagaimanapun juga, saat ini kursi Hashira masih kosong semenjak kematian Rengoku. Uzui pun menenangkan Iguro. Dia menyampaikan kalau para generasi muda saat ini terus berkembang. Shin pun berpindah di rumah Kagaya Ubuyashiki. Saat itu kakak Kasugai datang dan mengabarkan kalau Tanjiro dan teman-temannya telah berhasil mengalahkan salah satu iblis bulan atas. Walaupun dalam kondisi yang tidak sehat, Ubuyashiki begitu senang mendengar kabar baik ini. Ubuyashiki begitu yakin kalau generasinya yang sekarang mampu untuk mengalahkan Kibutsuji Muzan. Adegan kembali pada reruntuhan distrik hiburan Yoshiwara. Uzui terlihat sedang berjalan tertatih dengan bantuan ketiga istrinya. Dia berencana pulang untuk memulai hidup barunya. Sementara itu, Tanjiro dan rekan-rekannya berkumpul dan berpelukan. Mereka menangis bahagia dan sangat bersyukur karena masih selamat dalam pertarungan yang sangat luar biasa epik ini.